kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Saktilink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena CU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Saktilink. Pengecekan melalui aplikasi Saktilink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Saktilink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Baik, bagi Bapak Ibu sambil menunggu rekan-rekan koperasi lainnya, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharapkan mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan nama telah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Selain itu, melalui aplikasi Saktilink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di CU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan CU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Saktilink terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas aktif, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Saktilink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab CU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha
menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Baik, sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharapkan mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan nama telah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Dan bagi Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu rekan-rekan koperasi lainnya, Bapak Ibu diharapkan mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat nantinya pada link yang sudah di-share oleh Tim Sakti di kolom chat Zoom. Karena kan kalau manual ya harus ngecek sendiri gitu. Terus kalau mau cari transaksi kayak gitu secara real time kan juga susah karena kan masih sistem manual. Menurut saya aplikasi Sakti Online meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatisasi banyak proses transaksi manual. Jadi mengurangi waktu dalam proses pencatatannya. Terus mengurangi resiko juga human error. Akurasi data juga meningkat karena kan semua proses transaksi dicatat secara digital. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan aplikasi Sakti Online. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang sangat relevan untuk kebutuhan koperasi. Dukungan teknis yang kami terima juga sangat baik, membuat implementasi dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah memasuki ruangan Zoom meeting, diharapkan mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan nama telah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Terbantu terutama dalam pengadministrasian keanggotaan maupun iuran anggota dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik
Latihan sekolah sendiri adalah yang dirasakan dari anggota juga anggota dapat dari satu website yang integrasi langsung pada separuhnya. Yang kedua, transaksi kita transaksi yang ada pada unit pelayanan dapat langsung tersimpan dalam skema yang kedua di kantor pusat sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksi. Kemudian yang kedua, laporan keuangan finansial dapat dikembangkan secara otomatis. Jadi terjadi melalui kantor akan lebih cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan koperasi yang lain ya, karena memang sudah banyak juga nih yang sudah masuk ya. Di sini ada Pak Alexius, ada Bu Dewi, Pak Farid dan lain sebagainya ya. Mungkin saya pengen sapa-sapa dulu nih rekan-rekan koperasi. Mungkin ada Pak Alex ya. Pak Alex, gimana kabarnya Pak Alex? Dari koperasi mana nih Pak Alex kalau boleh tahu? Halo, selamat pagi. Halo, saya Pak Alex. Dari mana nih Pak Alex? Dari koperasi mana nih Pak? Dari Koperasi Simpan Pinjam CU Jaya Mandiri Sidoarjo. Wih, jauh ya Pak ya, Sidoarjo ya Pak ya. Salam kenal Pak Alex. Udah siap ya Pak ya ikut acara workshop pagi hari ini nih? Ya, siap. Iya, oke mantap Pak Alex. Harap nanti bisa berperan aktif ya Pak ya. Karena narasumber kita sudah ikut hadir juga nih di tengah-tengah kita. Ada Mas Rehan ya, Mas Rehan ya. Terus ada Bu Dewi nih, Bu Dewi. Kalau boleh tahu Bu Dewi dari KSP Bina Usaha ya Bu Dewi ya. Gimana kabarnya Bu Dewi, sehat? Bu Dewi nggak on mic nih kayaknya nih. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian, karena untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai saja acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Bu Dewi sudah menjawab nih, Bapak Ibu sehat. Alhamdulillah Bu Dewi ya kalau sehat ya. Nah Bapak Ibu, kita mulai saja acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini karena sambil menunggu rekan-rekan koperasi lainnya, karena pemateri kita, narasumber kita juga sudah ikut hadir. Itu ada Kang Rehan dari tim Sakti juga. Kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Bapak Ibu, segala puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa ikut hadir pada kegiatan workshop Sakti Center Batch kedua pagi hari ini dengan tema Inovasi Pengelolaan Koperasi Modern, Optimalisasi Multi Usaha Koperasi dengan Sakti Multi Usaha, yang tentunya akan disampaikan oleh rekan dari tim Sakti, yaitu ada Kang Rehan di sini. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kegiatan workshop Sakti Center pagi hari ini.
Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya, Epri Soleh Fatur Rahman, dari tim Sakti Expert Team PT Sakti Kinerja Kolaborasindo sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka serangkaian kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah kita buka bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi atau foto bersama, dilanjutkan dengan materi inti, yaitu penyampaian materi oleh Kang Rehan, lalu dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri oleh sesi penutup. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut nih pada sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu, karena kita akan mengabadikan momen kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, silakan, saya persilakan untuk mengaktifkan webcam atau kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Mungkin untuk Bu Nurlaili, mohon izin Ibu untuk mengaktifkan kamera atau webcamnya. Ada Pak Sasmita juga nih di sini, ada Bu Dewi Novita dari KSP Bina Usaha Sejahtera. Mohon izin Ibu untuk mengaktifkan webcam atau kameranya. Oke, baik. Mungkin untuk tim Sakti sudah siap ya untuk kita dokumentasikan momen kita bersama ini nih. Oke, baik. Jika sudah siap, mungkin langsung saja kita dokumentasikan bersama ya. Saya hitung mundur ya, Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi Bapak Ibu biar afdol ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tetap mengaktifkan webcamnya, saya persilakan. Jika ingin menonaktifkan pun tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian materi dengan tema inovasi pengelolaan koperasi modern, optimalisasi multi usaha koperasi dengan Sakti Multi Usaha, yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber atau pemateri kita. Ada Kang Rehan di sini yang sudah tampak hadir di tengah-tengah kita. Kang Rehan, gimana kabarnya Kang Rehan? Sehat ya? Ya, alhamdulillah ya Mas Epri ya di Alhamdulillah. Bandung saat ini masih cerah nih. Oh, cerah ya. Walaupun enak ya, karena semalam hujan. Oh, Jadi hujan, betul. mungkin sekarang dikasih waktu ya buat nanti teman-teman besok kan mau ke Minggu mungkin ya. Iya Jadi betul. lebih cerah Liburan gitu ya panjang biar nih Mas ya, buat liburan betul. panjang nih. Jadi Bapak Ibu, Mas Rian ini tim Sakti dari Bandung Bapak Ibu ya. Jadi saya kebetulan tim Sakti di Bogor. Nah, kebetulan sama nih Mas Rian, Bogor juga tiap hari hujan mulu nih ya. Oh. Tapi hari ini bagaimana nih? Cerah. Aman-aman nih, karena kita ingin berbagi sharing-sharing materi tentang multi usaha ini ya, Sakti multi usaha ini. Nah, Mas Rian udah siap ya untuk sharing, kita diskusi bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng tentang materi tadi ya. Sudah aman ya Mas Rian? Aman-aman. Materi sudah disiapkan, Mas. Oke, siap Mas Rehan. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian, nah selama pemaparan materi berlangsung nantinya, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke pemateri melalui kolom chat Zoom. Diharapkan Bapak Ibu nantinya bisa berperan aktif dalam diskusi pada kegiatan pagi hari ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang nantinya ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui kolom chat Zoom. Nantinya tim Sakti akan rekap dan akan langsung ditanyakan pada narasumber atau pemateri kita. Nah, untuk Kang Rehan langsung saja sudah siap ya Kang ya untuk materinya? Sudah, sudah. Nah, baik Kang Rehan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan saya Rehan. Saya tim Sakti dari Kota Bandung atau saya saat ini di tim Sakti sebagai di divisi implementasi dan trainer seperti itu.
Nah, yang akan membantu nih ya pada saat sharing kita pada pagi hari ini. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk nih bagaimana sih aplikasi si Sakti Multi Usaha gitu ya. Yang mana ini mungkin akan lebih ke arah teman-teman konsumen. Tetap ya teman-teman KSP pun akan saya jelaskan nih bagaimana sih pengelolaan apa namanya si daftar anggota dan lain sebagainya gitu akan kita kenalkan. Nah, untuk workshop ini teman-teman ya, teman-teman koperasi ini adalah kegiatan berkelanjutan gitu ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu nih sebelum ke materi ya. Jadi, teman-teman yang ingin tahu nih bagaimana materi-materi perihal kalau untuk payroll skemanya bagaimana gitu ya, bagaimana skema tutup buku gitu, bagaimana aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk memilih skema produk gitu ya, mau mengembangkan produk-produk simpan pinjam gitu. Selain yang akan saya jelaskan ini perihal teman-teman konsumen dan retail gitu ya. Itu teman-teman bisa terus stay tune gitu di kegiatan workshop. Nah, kegiatan workshop itu kapan saja gitu. Teman-teman bisa kepoin sosial media sakti.center. Nah, di sono nanti akan ada informasi-informasi perihal workshop seperti itu. Nah, baik. Nah, sebelum kita masuk nih ke ke pengenalan aplikasi, inginnya saya sharing ya, apa sih gitu ya, Sakti itu gitu, apa sih PT SKK itu atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, seperti itu. Nah, sini PT SKK adalah suatu perusahaan ya, yang bergerak di teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan kami pun sudah berstandar ya, sudah memiliki sertifikasi MSKI ISO 27001 versi 2013 yang mana ini dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional untuk standar keamanan sistem keamanan data ya. Jadi kita tiap tahunnya itu dilakukan ada yang namanya audit, audit data tapi ya, audit sistem apakah data kita tuh aman atau tidak. Nah, dengan adanya ISO ini kita menjamin keamanan data teman-teman di koperasi seperti itu. Bahkan KPDKRI ya, koperasinya milik Kementerian Koperasi itu menggunakan aplikasi Sakti seperti itu. Bahkan kementerian pun percaya dengan kami. Nah, kita pun sudah terdaftar ya di Kominfo seperti itu sebagai penyedia layanan ya. Nah, saat ini kami juga sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggotanya dalam satu ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui aplikasi platform Saktilink seperti itu. Nah, lalu PT SKK siapa gitu ya pemiliknya gitu. PT SKK adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh konsorsium koperasi di Indonesia. Jadi pemegang sahamnya adalah beberapa koperasi besar di Indonesia. Pada saat itu didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018, berdirinya di kota Probolinggo, Jawa Timur. Kayak gitu. Jadi kita ada di Bandung, ada di Bogor, dan juga ada di Probolinggo untuk kantornya ya. Nah, kita memiliki visi ya. Perusahaan Sakti ini terbentuknya ekosistem koperasi modern dan inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Jadi sejalan dengan apa yang dimau oleh kementerian, seperti itu. Nah, bagaimana gitu ya bisa menuju misi tersebut? Nah, kita memiliki 3 misi untuk sampai ke visi tersebut, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bergerak sendiri, Bapak Ibu. Kita kerjasama dengan beberapa bank gitu ya, beberapa pihak ketiga gitu untuk mengembangkan ekosistem koperasi ini di Indonesia seperti itu ya. Nah, lalu kita juga ingin membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Jadi supaya teman-teman koperasi pun bisa bersaing ya dengan apalagi sekarang banyak banking gitu, ada banyak-banyak dompet digital gitu ya. Nah, di sini Sakti hadir untuk membantu koperasi mewujudkan hal tersebut seperti itu dan
Yang terakhir, mendampingi dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, mitra koperasi itu apa gitu ya? Mitra koperasi adalah para koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti atau sudah menggunakan aplikasi atau platform Sakti seperti itu. Nah, sesuai dengan misi pertama kita ya, kita bekerja sama dengan beberapa multi pihak, termasuk ya kementerian pastinya gitu ya. Kita ikut dalam apa namanya programnya mereka pada IDX Co-op yang dimiliki oleh Kemenkop UKM pada apa eranya Jokowi dulu ya. Kan dulu masih Kemenkop UKM, saat ini Kemenkop. Nah, saat ini kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Dekopin gitu ya dan dinas-dinas seperti di sini dicontohkan yang dinas provinsinya adalah Diskup Jabar. Lalu dinas kotanya Kota Bandung dan beberapa bank ya ada Sinarmas, ada BNI, BRI dan lain-lain serta kerjasama lainnya seperti Anki atau ICCI. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ya peta persebaran pengguna Sakti atau mitra Sakti kayak gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa cek mitra Sakti persebaran dia di mana gitu ya. Bapak Ibu bisa cek di Sakti apa https titik dua slash slash sakti.center apa sakti.link seperti itu. Nah, di web tersebut di sana Bapak Ibu bisa lihat ya peta persebaran kami. Klien Sakti atau mitra Sakti itu sudah tersebar dari Sumatera Utara sampai Papua. Bahkan ada beberapa koperasi atau kredit union yang berada di Timor Leste. Nah, di sini terlihat ya warna birunya lebih gelap menandakan kredit-kredit union yang berada di Timor Leste. Nah, di sini ada beberapa mitra CU dan koperasi dari Sakti. Di sini ada beberapa dari Jawa Barat ya, contoh-contohnya yang udah bermitra dengan kami ada CU Perkat, CU Cemara atau mungkin yang koperasi syariahnya ada apa BMT Baitul Mutakin dan lain sebagainya. Dan Kopkarnya di sini ada Kopkar PT Len ya. Ini ya salah satu BUMN ya di Jawa Barat. Kopkarnya juga menggunakan aplikasi Sakti seperti itu. Dan di sini juga ada dari Jakarta, dari DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan beberapa dari Sumatera, Maluku, Kalimantan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Riau seperti itu. Nah, lengkapnya sih teman-teman bisa cek ya di sakti.link di web kami seperti itu. Nah, setelah mengenal apa sih gitu PT SKK atau apa sih PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Nah, kita lanjut ke aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Apa sih yang diberikan PT Sakti ke teman-teman koperasi gitu ya? Nah, yang diberikan oleh PT Sakti ke teman-teman koperasi di sini ada aplikasi core system dan mobile bankingnya atau mobile apps-nya untuk anggota seperti itu. Nah, untuk core systemnya kita selalu bilang ya, core system ini kita sebut sebagai Sakti.online atau Sakti Online. Nah, platform Sakti Online ini adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi fitur simpanan, pembiayaan, konvensional maupun syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Dan Sakti sudah mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggotanya dalam sebuah ekosistem ya, dan terintegrasi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Kayak gitu. Nah, Sakti Online ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang konvensional, yang biasanya digunakan oleh teman-teman BMT, apa ya, BMT lagi, KSP gitu ya, kredit union gitu. Terus habis itu Kopkar dan lain sebagainya yang arahnya non syariah atau konvensional. Nah, di sini itu ada untuk pengelolaan keanggotaan, ada untuk apa namanya skema pinjaman, habis itu keuangan, perhitungan apa jasa dari simpanan gitu. Bahkan sampai ke perhitungan SHU ya, atau kita sebut biasanya ada beberapa yang bilangnya balas jasa simpanan atau balas jasa pinjaman seperti itu.
Jadi sudah bisa sampai ke pembagian SAU. Nah, begitupun yang syariah. Tapi di syariah ya pasti ada menu khususnya ya. Kenapa gitu kan? Karena untuk mendukung si skema pembiayaannya. Yang mana teman-teman yang di syariah biar bisa perhitungannya berdasarkan nisbah seperti itu dan bisa mengakomodir akad-akad seperti mudorobah, murobahah dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas nantinya ya. Sakti multi usaha. Apa itu sakti multi usaha gitu ya? Sakti multi usaha adalah aplikasi dari bagian platform Sakti. Jadi ini tidak terpisah dengan yang sebelumnya gitu ya. Ini adalah satu masih tergabung dalam platform Sakti yang fiturnya untuk retail, meliputi manajemen persediaan barang, habis itu untuk skema penjualan dengan menggunakan skema POS dan juga bisa menggunakan invoice seperti itu. Dan di sini juga bisa melakukan pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangannya. Nah, setelah kita bahas perihal koperasi ya, kita bahas perihal anggotanya nih. Apa gitu ya aplikasi yang yang Sakti berikan ke teman-teman anggota gitu ya. Nah, kita sebut di sini adalah Sakti Link. Atau kerennya ya ini adalah mobile bankingnya koperasi kayak gitu. Yang mana di sini bisa berbagi kemanapun dan kapanpun, membeli atau membayar kebutuhan. Habis itu ada untuk top up ya, top up e-wallet, pengajuan atau mungkin angsuran pembiayaan atau pinjaman, dan juga sudah didukung oleh Trisakti. Nah, untuk berbagi kemanapun dan kapanpun, di sini bisa untuk berbagi sesama rekening atau untuk jatuhnya anggota tersebut bayar simpanannya dia ya, dari dompet digitalnya dia ke simpanannya. Jadi dipindah bukukan kan jurnalnya nanti. Seperti itu. Nah, lalu bisa juga untuk berbagi sesama anggota. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa namanya antar dompet digitalnya anggota nih. Mereka bisa saling transfer kayak gitu. Serta bisa apa namanya untuk melakukan transfer ke bank. Jadi kita sudah ada ya fitur di sini ada berbagi via kanal bank. Jadi melakukan transfer ke bank dari dompet digitalnya kayak gitu. Nah, lalu bagaimana antar koperasi gitu ya? Kalau misalnya berbeda koperasi tapi menggunakan aplikasi Sakti, nah itu sedang kami urus untuk izinnya. Kalau misalnya sudah bisa, akan kami berikan pengumumannya kayak gitu. Karena itu harus ada izinnya. Nah, lalu di sini ada top up e-wallet. Jadi teman-teman koperasi bisa melakukan top up kayak link aja, OVO, Dana, GoPay, mungkin ShopeePay. Nah, di sini belum tampil ya ShopeePay ya, ya e-wallet tersebut. Lalu untuk pembelian pulsa, token listrik, PDAM, dan lain sebagainya, pengajuan juga pengajuan pinjaman ya, untuk angsuran pinjaman pun bisa. Lalu Kris Sakti ini selain untuk apa namanya pembayaran pihak QR ya, tapi ini harus sesama aplikasi Saktiling. Nah, Kris ini juga bisa untuk skema absensi. Jadi teman-teman kalau misalnya ada agenda pelatihan, ada agenda RAT, di back office-nya Saktiling bisa dibuatkan skema absensi. Yang mana nantinya teman-teman anggota yang datang di kegiatan tersebut tinggal scan barcode absensinya menggunakan aplikasi Saktiling. Seperti itu. Nah, back office-nya apa? Back office-nya adalah Saktiling Dashboard. Nah, teman-teman mungkin pernah datang ke bank gitu ya. Teman-teman ke teller B gitu atau ke teller 2 gitu ya. Yang mana dia biasanya layanannya terpisah tuh, dia ada komputernya. Nggak kayak di teller biasa ya, yang kasir. Nah, itu biasanya mereka memegang dashboard dari para nasabahnya. Nah, begitupun teman-teman koperasi gitu ya. Bila anggotanya menggunakan Saktiling, di sana teman-teman koperasi ada yang namanya dashboard Saktiling untuk memantau transaksi anggota di aplikasi Saktilingnya seperti itu. Serta di sini ada pengaturan produk. Nah, tadi ya untuk pembelian kayak pulsa, paket data dan lain sebagainya,
itu bukan Sakti yang mengatur harganya. Sakti hanya menjembatani koperasi untuk membeli produk ke pihak ketiga dan silakan koperasi atur harga jualnya. Jadi kita kerjasama dengan mobile pulsa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya nanti ada skema down payment di sana. Skema down payment itu untuk tim Sakti bayarkan ke pihak ketiga, kayak gitu. Jadi kami hanya menjembatani, silakan teman-teman harga jualnya yang sudah tertera nanti di Sakti Link Dashboard bisa diubah, kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau ingin tahu ya, bagaimana sih ngerubahnya gitu, mungkin nanti bisa stay tune nih di workshop Sakti, pas mungkin nanti ada apa namanya materinya khusus untuk setelan produk kayak gitu ya, pengembangan produk di Sakti Dashboard ini. Nah, lalu selanjutnya ada Laci. Laci ini adalah aplikasi untuk UMKM. Jadi kita tidak meninggalkan UMKM ya. Nah, di sini Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian inventory, accounting, dan pelaporan supaya memudahkan para pelaku usaha memantau dan menjalankan bisnisnya. Nah, selain buat UMKM, ini juga bisa mungkin ya UMKM yang apa namanya anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM kayak gitu. Jadi bisa lewat koperasinya atau bisa mandiri ya para UMKM itu kayak gitu. Kalau menggunakan Laci. Nah, di sini juga ada Laci Mart, yaitu adalah layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha untuk menjual produk-produk kreatif mereka secara online seperti itu. Nah, ini ada kontak informasi ya di akhir dari PT Sakti Kinerja Kolaborsindo. Nah, teman-teman yang mungkin mau berkunjung nih ke kantornya Sakti, di sini ada di 3 tempat ya, ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4 Bogor, Jawa Barat. Tempatnya Mas Epri nih. Nah, habis itu ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang mana sebagai kantor pendirian PT SKK, serta di Jalan Kawolean Raya, nomor 20B, Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Tempat saya nih ya. Nah, atau bisa menghubungi kontak supportnya Sakti di 0821 1990 8896 atau mungkin bisa via email ya di info@ptskk.id atau mungkin bisa DM gitu ya teman-teman koperasi yang tertarik dengan aplikasi Sakti di sosial media, ada Facebook, ada Instagram ya di sakti.center dan YouTube-nya ada di sakti.center juga seperti itu. Nah, mungkin ini untuk pengenalan awal sebelum kita masuk ke aplikasi. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator nih, mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu seperti itu. Saya Baik. kembalikan lagi ke Mas Epri. Baik, terima kasih Mas Rehan. Nah, Bapak Ibu, tadi telah kita sama-sama dengarkan pembahasan tentang company profile PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, apabila dari Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan nih terkait PT SKK, saya persilakan sambil menunggu Kang Rehan menyiapkan materi selanjutnya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur resen atau bisa mengirim langsung pada kolom chat Zoom juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba akun demo kami, akun demo Sakti Online atau Sakti Core System kami tadi, Bapak Ibu bisa mengakses alamat aplikasi yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin coba-coba nih akun demo kami, bisa langsung menggunakan akses di alamat aplikasi yang sudah kami kirimkan. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin jika ada yang ingin ditanyakan nih terkait company profile PT SKK tadi, saya persilakan bisa menggunakan fitur resen atau bisa juga langsung mengirim melalui kolom chat Zoom. Baik, jika tidak ada mungkin Bapak Ibu ya, nanti akan kita lebih bahas lagi di diskusi nanti, sesi diskusi nanti. Nah, memasuki materi selanjutnya dari Kang Rehan, sudah siap nih Kang Rehan ya untuk materi intinya nih? Siap-siap, Mas. Oke, jika sudah siap, bagi Bapak Ibu, kita simak bareng-bareng kembali. Ini penyampaian materi inti dari Kang Rehan. Untuk Kang Rehan, saya persilahkan Kang Rehan. Oke, baik. Terima kasih Mas Epri ya. Kita akan masuk nih ke pengenalan aplikasinya. Bagaimana sih aplikasi Sakti itu gitu ya.
Aplikasi Sakti kan tadi terbagi menjadi 3 ya, ada aplikasi anggotanya, ada aplikasi core systemnya, lalu ada retailnya, kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan core system atau biasa kita sebut Sakti Online, kayak gitu ya. Nah, di sini untuk alamatnya ya, https://pelatihan.ticcoop.id. Nah, kenapa sih pelatihan gitu? Karena ini adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman koperasi untuk berlatih, untuk mencoba-coba aplikasi Sakti online itu seperti apa. Teman-teman bisa menggunakan ya untuk usernya di sini bebas. Bapak Ibu bisa pakai user kayak gini ya, user 1. Ntar. Nah, kayak gini. User 1 atau user 8, user 9 itu bebas ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan di sini untuk usernya kita ada sampai ke user 50. Jadi user 1 sampai user 50. Lalu passwordnya apa gitu ya di sini ya. Password ini sama kayak di ujung sini. Jadi ID dan password kita kasih yang sama biar teman-teman koperasi bisa mencoba aplikasi ini dengan mudah kayak gitu. Nah, nantinya ya pada saat teman-teman koperasi menerapkan aplikasi Sakti, si alamat ini akan diubah menjadi alamat aplikasi teman-teman kayak gitu. Misal ada nama koperasi misalnya dia Tunas Jaya gitu ya. Jadi nanti di situ tunasjaya.icoop.id seperti itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya koperasi teman-teman. Lalu biasanya kan untuk alamat tuh ada karakternya gitu ya. Nah, berapa karakter sih si alamat tersebut? Ini 1 sampai 15 karakter atau sampai ke 15 atau 15 huruf dan angka digabungkan kayak gitu ya. Jadi alamatnya boleh kombinasi huruf dan angka. Seperti itu. Nah, user ini akan digunakan oleh admin atau mungkin pengurus atau mungkin pengawas ya. Enaknya sih user sih nama ya. Nanti pas teman-teman implementasi aplikasi Sakti misalnya nanti menggunakan ya. Contoh di sini saya Rehan ya. Jadi ini kenapa sih bisa Rehan gitu? Ya karena dibuatkan aksesnya nanti. Nah, di sini juga ada pilihan kantor gitu. Kalau misalnya koperasi teman-teman gitu ya, teman-teman koperasi di sini itu memiliki cabang yang lebih dari 1 gitu ya. Misalnya kantor pusatnya di Bogor gitu, terus ada kantor cabang lagi di Bekasi gitu ya, ada lagi kantor cabang lagi kedua di Depok. Nah, jadi kan berarti ada 3 kantor tuh, jadi pusat, cabang kedua, cabang ketiga kan gitu. Apa ya cabang kedua, cabang ketiga. Nah, itu bisa di-split untuk si laporannya. Jadi per cabang. Lalu apakah bisa dikonsolidasi per apa jadi satu laporan keuangannya? Bisa kayak gitu. Itu pengaruhnya ke sana nanti. Nah, bagaimana sih cara pengaturannya gitu? Itu ada di menu pengaturan. Nah, kantor di sini. Teman-teman koperasi bisa ubah sih kantornya kayak gitu. Jadi kode kantornya berapa, nama kantornya apa gitu, mau cabang, mau langsung gitu. Misalnya kantor Bandung, kantor Bekasi, kantor Depok kayak gitu. Malah cabangnya siapa? Misalnya dibutuhkan nik, alamat, tanda tangan dan lain sebagainya ini bisa disimpan. Yang wajib diisi sih kode sama kantornya kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu gimana gitu? Saya bisa mendapatkan usernya. Nah, di sini ada untuk manajemen penggunanya gitu ya. Nah, manajemen pengguna ini untuk skema pengaturannya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jadi bisa mengatur nih si akses-aksesnya. Admin tuh aksesnya kemana aja sih? Di menu administrasinya untuk daftar anggota saja kah gitu ya. Berarti kan nggak mungkin dong admin melakukan setting produk gitu ya. Kan pasti pengurus nih setting-setting produk, produk simpanan, pinjaman gitu ya. Setting non tunai ini kan pasti semuanya di pengurus kayak gitu. Nah, ini silakan teman-teman atur. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan aplikasi digital lainnya gitu ya.
Nah, mungkin bisa perbedaannya di sini. Kami memberikan akses sebebas mungkin teman-teman koperasi untuk memberikan akses ke pengurus, staf, atau mungkin pengawas atau manajerial di koperasinya. Jadi tidak ada batasan untuk teman-teman apa namanya untuk manajemen pengguna. Kenapa sih saya bilang tadi tidak ada batasan gitu ya? Untuk kode manajemen pengguna kita ini ada 3 angka atau 3 karakter. Nah, ini kan paling kalau angka mentoknya di 999 gitu ya. Tapi ini bisa dikombinasikan dengan huruf. Nah, dengan dikombinasikan dengan huruf, jadi kan lebih dari 900, mungkin bisa sampai ribuan user gitu. Tapi sepertinya karyawan atau pengurus atau pengawas koperasi biasanya nggak nyampe segitu gitu ya. Mungkin 20 atau 30, jadi masih aman kayak gitu. Nah, disinilah gitu ya. Tadi makanya saya bilang ada banyak untuk user yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada user 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba nih aplikasi yang tadi dikirimkan ya, linknya di kolom chat Zoom oleh tim kami, seperti itu. Nah, lalu si admin-admin tersebut bisa dikelompokkan dia berada di kantor mana gitu. Kalau misalnya dia kerjanya di kantor pusat, bisa pusat gitu ya. Habis itu kantor cabang bisa di cabang, atau ternyata dia karyawan di unit Wasarda di retailnya nih. Nah, itu bisa di unit Wasarda kayak gitu. Jadi laporan keuangan yang unit Wasarda teman-teman di apa namanya bagian kantor di unit tokonya bisa memasukkan laporan keuangannya kayak gitu. Kalau laporan keuangan, nah untuk unit Wasarda ini kembali lagi ke teman-teman koperasi, apakah ini laporan akan dikonsolidasikan dengan WSP-nya atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya 2 laporan terpisah juga tidak masalah kayak gitu. Nah, di sini ada level, ada add, edit, delete yang mana ini akan memberikan semua akses ya, bisa menginput, bisa mengedit, bisa menghapus. Ada yang hanya add only gitu, hanya menginput saja, atau juga ada yang read only, hanya membaca. Nah, biasanya yang hanya membaca itu kepada teman-teman pengawas. Dia kan hanya untuk memantau ya, hanya untuk membuat nanti akhirnya laporan ya. Bagaimana sih perkembangan koperasi selama tahun ini gitu, tahun buku ini. Mungkin bisa ke arah laporan nanti dan lain sebagainya. Nah, lanjut bagaimana sih teman-teman koperasi di sini bisa menambahkan anggotanya gitu ya. Bagaimana fiturnya gitu. Di sini ada administrasi, habis itu di bawahnya ada anggota, kita masuk ke daftar anggota. Nah, di sini ada beberapa anggota yang sudah dimasukkan ya untuk si datanya seperti itu. Nah, menambahkannya gimana gitu ya. Di sini ada menu tambah anggota di pojoknya. Nah, setiap koperasi mitra sakti itu pasti punya kode uniknya masing-masing. Karena kami akan membuatkan kode unik gitu. Nah, ini adalah 5 angka kode unik dari sakti. Nah, ini kode unik yang milik aplikasi pelatihan 99030. Kayak gitu. Setiap koperasi punya kode uniknya masing-masing. Kenapa gitu ya punya kode unik? Kode unik ini adalah di pengaturan untuk supaya aplikasinya tetap connect. Jadi antar koperasi apa antar aplikasi itu ada skema connectionnya ya, kodenya pakai angka di sana kayak gitu. Makanya setiap koperasi punya angkanya masing-masing. Nah, lalu di belakangnya ada kantor. Si anggota tersebut berada di kantor mana gitu ya. Nah, habis itu apa saja sih yang harus diisi gitu. Nah, yang harus diisi adalah yang ada kotak-kotak merahnya, unit kerja, identitas, nama lengkap, nomor ponsel. Habis itu ada email dan password seperti itu. Serta diakhiri dengan jenis kelamin. Kenapa sih gitu? Itu yang wajib diisi gitu ya. Karena ya teman-teman koperasi biasanya ada penggolongan nih. Kenapa sih unit kerja gitu ya? Unit kerja atau bisa dibilang ya penggolongan ya di anggotanya gitu ya. Dia berada di wilayah mana gitu.
atau mungkin tempat persebarannya si kolektor gitu ya. Kolektor ini dia arahnya kemana nih nanti pergerakannya. Dia menaungi anggota mana saja kayak gitu. Jadi kan ada kelompok-kelompokannya, ada golongan-golongannya. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya berarti satu golongan saja, semuanya nanti digolongkan satu. Dan Kayak ini gitu. dan ini sampai memegang dan transfer sukarela tapi data rekap tahun kemarin. Jadi kan tahun lalu Nah, lalu di sini ada identitas ya. Nah, bulan identitas ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya ini adalah suatu musuh bagi koperasi. Apa itu musuhnya? Data double, data triple gitu kan. Gimana gitu jalan keluarnya supaya data tersebut nggak double gitu ya. Satu anggota dia punya nomor anggota dua gitu. Terus setiap anggota tersebut setiap data anggota tersebut punya rekening simpanannya masing-masing gitu ya. Yang satu punya simpanan pokok wajib, yang satu punya simpanan hariannya gitu ya, atau mungkin simpanan pendidikannya. Nah, terkadang ada yang seperti itu. Gimana gitu untuk kuncinya? Kuncinya Bapak Ibu bisa pilih identitas. Tapi di SOP kan identitas apa sih yang digunakan? Misalnya KTP. Nah, KTP ini pasti otomatis dia akan 16 karakter atau 16 angka untuk nomor identitasnya. Nah, lalu nomor identitas ini akan kekunci, tidak bisa digunakan oleh anggota lain. Itu adalah fitur keamanan supaya tidak double anggota. Nah, lalu di sini kenapa sih harus email nomor ponsel gitu ya? Ini akan menjadi fondasi untuk mengikat anggota bisa menggunakan aplikasi mobile-nya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau buka M-Banking gitu ya diminta nih emailnya sama nomor ponselnya gitu ya yang aktif yang bisa dikirimkan SMS biasanya. Nah, itulah sama aplikasi Sakti pun anggotanya diminta untuk email yang aktif ataupun sama nomornya. Email itu untuk kalau misalnya anggota tersebut kontak nih ke koperasi. Aduh, saya lupa nih Pak password saya gitu ya. Nah, fungsi email itu untuk nanti teman-teman koperasi bisa resetkan emailnya akan dibuatkan oleh sistem email apa si password atau PIN-nya yang baru dikirimkan ke email mereka secara random si password dan PIN-nya kayak gitu ya itu password PIN acak ya namanya juga sistem yang buatin. Jadi teman-teman di koperasi pun tidak tahu PIN password mereka yang baru yang dibuatin oleh sistem dan ya hanya anggota yang tahu PIN passwordnya kayak gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa kelengkapan lainnya, ada data lain-lain, ada data usaha, data ahli waris, data relasi keluarga. Nah, di sini juga ada skema pengarsipan ya nomor arsip, misalnya dibutuhkan gadis ibu kandung dan lain sebagainya. Sini sudah dilengkapi ya. Dan lalu untuk teman-teman kopkar gimana gitu ya? Biasanya kan ada pengelompokan simpanan wajib. Nah, di sini ada kelompok simpanan wajib kayak gitu. Serta biasanya kan pengelompokannya per jabatan gitu ya. Jadi bisa ditambahkan. Dan bisa juga kalau mau ditambahkan petugas payroll, kalau misalnya petugas payrollnya berbeda-beda, tidak di satu tempat. Nah, di bawahnya ada untuk upload foto dan tanda tangan, kayak gitu. Nah, baik setelah teman-teman mengenal ya bagaimana cara untuk menambahkan anggota gitu. Nah, lalu anggota tersebut kan pasti melakukan transaksi nih, gitu ya.
gimana gitu si anggota tersebut bisa melakukan transaksi. Nah, di sini teman-teman ada transaksi setoran dan tarikan kayak gitu. Nah, anggota tersebut bisa dicari ya namanya. Nah, misalnya saya cari yang diri saya sendiri gitu misalnya. Nah, di sini saya belum bayar simpanan modal sama simpanan wajib. Dari masih keanggapnya anggota baru nih, baru daftar doang. Nah, untuk simpanan pokok dia akan ngunci kalau misalnya dia bayarannya belum lunas. Misalnya di sini aku tak bayar 100.000 dulu gitu ya, tak setor. Aku setornya misalnya konfirmasi ke admin, tak transfer ke BCA misalnya, gitu ya. Nah, disetor. Oke. Nah, dia akan ngunci sisa 50. Kalau 50 tersebut sudah dibayarkan, dia akan ngunci buttonnya. Karena kan ya simpanan pokok ya dibayarnya sekali kan, kayak gitu. Nah, lalu untuk simpanan wajibnya, kalau dia disetor full 25, dia akan tetap di angka 25 kayak gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena di bulan selanjutnya anggota tersebut akan tetap bayar di nominal yang sama. Bedanya seperti itu. Nah, lalu untuk slipnya bagaimana gitu ya? Teman-teman bisa cetak slip. Nah, untuk bentuk cetak slipnya seperti ini ya. Nah, di sini ada slipnya, ada nomor slipnya ya dibuatkan oleh sistem. Nah, di sini sebisa mungkin anggota yang mungkin jadi sekalian staf di koperasi nggak boleh mentransaksikan transaksinya sendiri. Kayak aku di sini, ini udah fraud ya. Saya yang nyetor, saya yang nerima kan nggak mungkin bisa melakukan itu ya. Seperti itu. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, bagaimana untuk apa namanya si jurnalnya gitu ya. Nah, apakah masuk gitu, apakah benar gitu ya real time. Nah, di sini masuk ya untuk bayarannya langsung 25.000, 50 dan 100. Kayak gitu. Dia pencatatannya real time. Jadi pada saat anggota tersebut setelah melakukan penyetoran tadi langsung terjurnal kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa memuat nih laporan yang mungkin kayak laporan tunggakan simpanan gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, di sini kelihatan ya untuk tanggal masuknya gitu ya. Saldo seharusnya berapa gitu. Terus saldo saat ini berapa, tunggakannya berapa. Nah, ini ada yang kayak gini ya saldo saat apa seharusnya tuh 400 tapi dia ternyata udah bayar sampai ke 900 gitu ya. Udah jauh bayarnya. Nah, itu nggak ada masalah di sistem. Tapi kan nanti akan munculkan nilai tunggakan yang selalu nol. Yang namanya juga kan saldo seharusnya berapa lebih dia. Atau yang kayak gini gitu ya, dia muncul nih tunggakan-tunggakannya. Jadi teman-teman bisa lihat nih si anggota-anggota mana saja yang belum melakukan pembayaran. Kalau di sini pasti banyak tunggakan, namanya juga aplikasi pelatihan ya. Habis nyoba daftar, tapi tidak ditransaksikan, ini banyak sih. Beberapa teman-teman di koperasi yang nyoba ya, ini dari 2022 tanggal masuknya. Ini kan mungkin sharing di tanggal apa di tahun tersebut gitu. Mungkin Bapak Ibu juga ya yang ikut workshop sekarang mau coba silahkan. Nah itu untuk menu laporan. Nah ini baru sakti online nih gitu ya. Mungkin sekilas nih sakti online. Kalau mau lengkapnya mungkin bisa ikuti workshop di bulan Februari nanti. Itu bakal perihal sakti online tuh pembahasannya. Nah, lalu habis itu mana gitu ya untuk si aplikasi di anggota gitu ya. Nah, sini ada aplikasi untuk anggota. Nah, di sini
lihat ya, si CU Mandiri Probolinggo. Nah, dia akan ngikat nomor ponsel. Nah, di sini aku sebagai anggota di CU Mandiri berarti. Nah, di sini juga bisa menggunakan langsung sandi atau menggunakan sidik jari kalau di di HP-nya sudah didaftarkan skema sidik jari kayak gitu. Nah, oke. Nah, saat masuk ya di sini ada pop up ya. Ini spesial untuk pengguna aplikasi Saktiling. Kita lagi kerjasama nih Bapak Ibu dengan Bayu. Makanya di situ ada Saktiling X Bayu ya kodenya. Yang mana dengan uang 20.000 ya untuk pengguna baru di di si kartu Bayu ya itu akan mendapatkan 7 giga kuota seperti itu. Nah, mungkin itu untuk si kerjasamanya ya. Kita lagi kerjasama sama Telkom ya, sama Bayunya tapi lebih tepatnya. Untuk teman-teman mitra koperasi ini. Jadi kan ada promo-promo di Telkom, kita mendapatkannya gitu ya, info di sana saat ini karena lagi kerjasama seperti itu. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya. Di sini ada nama saya ya, Muhammad Rian Firdaus. Koperasi yang saya ikuti karena di Sakti tidak ada Kopkar, Bapak Ibu. Mungkin Mas Epri juga tahu ya, di Sakti tidak ada Kopkar. Kita diarahkan untuk mencari koperasi mana yang ingin kita ikuti sebagai anggotanya kayak gitu. Karena kan mitra Sakti lumayan banyak ya Bapak Ibu, jadi kita tinggal pilih mitra Sakti mana yang kita mau jadi anggota. Nah, saya di sini mendaftar di CO Mandiri kayak gitu. Nah, lalu untuk melihat si dana saya itu ada berapa gitu ya. Nah, di sini ada icon mata gitu. Nah, di sini terlihat ya untuk si rekening milik saya nih. Di sini ada 52.000 ya uangku kayak gitu. Nah, lalu anggota tuh gimana gitu ya untuk ngeceknya gitu ya untuk ngecek rekening, ngecek mutasi gitu ya. Kalau untuk PPOB ya untuk beli pulsa udah terlihat ya jelas di sini ada pulsa, paket data, token listrik ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di layar teman-teman gitu. Nah, untuk cek rekeningnya gimana? Di sini di bawah ada rekening. Nah, di sini terlihat ya simpanan pokok wajib. Nah, di sini aku ada tunggakan per hari ini nih. Tunggakan per hari ini 25.000. Kenapa sih muncul tunggakan? Karena di tahun 2025 ini aku belum bayar simpanan wajib kayak gitu. Yang akhirnya memunculkan tunggakan. Kalau misalnya anggota yang memiliki simpanan dan nunggak ada tunggakan akan memunculkan seperti ini keterangan atau notif ya biar melakukan pembayaran kayak gitu. Lalu ada skema simpanan-simpanan lainnya. Nah, gimana gitu untuk pembayarannya? Mungkin sekalian gitu ya. Di sini aku tak tunjukin gimana bayarnya. Sekalian aku pun bayar nih, melakukan kewajibanku sebagai anggota koperasi membayar simpanan wajib. Nah, kayak gini ya. Jadi dari rekening ponselku atau dompet digital aku ya untuk membayar simpanan wajib yang tadi dijelaskan di company profile tuh. Jadi anggota bisa membayar simpanan wajib secara mandiri langsung lewat mobilenya.
diproses. Nah, saya sudah berhasil nih membayar simpanan wajib di bulan Januari ini. Kayak gitu. Dari pindah bukunya dari rekening ponsel ke rekening simpanan wajib. Seperti. Nah, lalu untuk cek mutasinya gimana gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih untuk produknya karena aku tidak ada produk apa namanya pinjaman ya atau pembiayaan, makanya yang muncul di sini hanya simpanan. Nah, bagi anggota-anggota yang punya pembiayaan atau pinjaman, dia akan muncul di sini pembiayaan atau pinjaman. Nah, misalnya tadi simpanan wajib ya. Nah, ini untuk range tanggalnya ini harus di bulan yang sama kayak gitu. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, yang tadi ya transaksi hari ini, aku melakukan pembayaran simpanan wajib, di mutasinya terlihat kayak gitu. Nah, lalu untuk si rekening ponselnya bagaimana gitu ya? Apakah terlihat juga gitu untuk mutasinya? Nah, di sini di rekening ponsel dia berkurang kayak gitu. Nah, di sini juga ternyata saya melakukan pembayaran untuk simpanan wajib ya untuk bulan Desember di bulan Januari. Berarti aku juga nunggak nih bulan Desember gitu. Seperti itu. Dan di sini juga ada pembelian pulsa. Jadi tercatat untuk laporan-laporannya. Sebagai anggota kita tahu nih apa yang saya transaksikan kayak gitu. Nah, lalu kayak tadi ya apabila dia lupa PIN gitu terus teman-teman reset ya PIN-nya terus masuk ke email, si anggota bisa ubah PIN di sini. Nah, fitur keunggulan ya di sini kalau anggota tersebut menjadi anggota di dua koperasi tapi dua koperasi tersebut apa namanya dia menggunakan aplikasi Sakti dua-duanya. Nah, dia bisa ganti koperasi. Jadi bisa gonta-ganti nih dari koperasi A ke koperasi B, koperasi A ke koperasi B gitu ya buat ngeceknya. Nah, di sini ada beberapa koperasi-koperasi yang bermitra dengan Sakti ya, ada beberapa kredit union, terus habis itu BTM ya, Cengkeh Atau Umat, Lampung. Nah, sini ada Kopdit, ada KMP gitu ya. Nah, beberapa koperasi digital. Di sini juga ada koperasi jasa, koperasi karyawan. Nah, ada juga koperasi yang bentuknya koperasi keluarga yang biasanya ada di beberapa kampus ya. Dosen-dosen itu bikin koperasi keluarga pegawai. Nah, salah satunya di sini ITB kayak gitu. Bahkan kampus teknologi aja percaya dengan kami gitu ya menggunakan aplikasi Sakti. Seperti itu Bapak Ibu. Bahas tentang sakti multiusaha. Nah, silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya menggunakan fitur resen atau bisa juga mengirimkan melalui kolom chat Zoom. Baik, mungkin belum ada nih Mas Rehan ya. Mungkin nanti akan kita ini lagi, reminder lagi di sesi diskusi nanti. Mungkin langsung saja nih Mas Rehan ya, pembahasan mengenai sakti multiusaha nih. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu di sini ya, mungkin yang teman-teman yang bentuknya koperasi pegawai, koperasi karyawan gitu ya, atau mungkin koperasi konsumen, KSU mungkin ya. Nah, teman-teman yang pastinya ada retail gitu ya, banyaknya ya. Ya, sepengalamanku biasanya koperasi-koperasi tersebut punya retail gitu. Nah, punya toko. Nah, si tokonya bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada Sakti Multi Usaha. Kita di sini ada e-finance dan skema POS atau kasirnya kayak gitu.
Nah, sama ya di sini juga ada skema username dan passwordnya seperti itu. Nah, di sini saya login pakai user admin ya, atau administrator atau user super adminnya gitu ya. Nanti teman-teman koperasi semuanya gitu ya, yang melakukan implementasi Sakti pasti akan diberikan user administrator kayak gitu atau super admin yang mana bisa memberikan akses-akses ke user-user yang lain untuk tadi maintenance ini masuknya kemana, ini masuknya kemana gitu. Ini fiturnya yang dikasih kemana saja, staf buat user apa, staf dapatnya si fitur mana saja gitu. Pengurus mana saja, pengawas mana saja, manajer mana saja. Nah, itu pengaturannya di administrator. Nah, untuk Sakti Multi Usaha itu di sini ada untuk profilnya ya. Untuk profil pengaturan backupnya dia berada di menu profile. Beda sama Sakti Online ya, yang menu pengaturannya ada di bagian sini. Nah, pada menu pengaturan teman-teman bisa atur nih. Dia di sini apa namanya si tokonya apa gitu ya. Nah, di sini kemarin habis pelatihan di Bali ya. Jadi di sini ada diedit nih sama teman-teman di Bali jadi Mahadewa Mart kayak gitu. Jadi si marketnya ini bisa diatur nih mau seperti apa. Nah, lalu yang paling penting di sini adalah untuk skema stoknya. Barang tersebut apakah kalau misalnya sudah menyentuh minimal stok, dia menghilang. Jadi tidak bisa dijual. Jadi di sini tidak bisa tidak ditampilkan. Nah, lalu di sini ditampilkan bisa dijual. Jadi barang tersebut walaupun sudah minus, tapi di koperasi barangnya masih ada, di skema stok di sini udah minus, itu masih bisa dijual. Kenapa sih kok bisa jadi di barangnya minus, tapi di koperasi ada gitu ya? Biasanya itu teman-teman koperasi belum melakukan apa namanya mutasi atau konversi stok. Yang dulunya dia bentuknya dus, jadi picis kayak gitu. Misalnya Aqua lah gitu ya. Dulunya kan dia pasti bentuknya dus ya, yang 600 mili gitu. Nah kan pasti teman-teman dibuka nih kalau misalnya ada yang mau beli satuan. Nah terkadang yang beli satuan-satuan itu udah sampai minus tuh. Si dusnya tetap dia, misalnya dusnya ada 8 dus gitu ya di apa namanya di stoknya dia udah sampai minus 12. Berarti kan kemungkinan dia melakukan buka dus satu. Karena kan satu dusnya Aqua ada 24 ya picisnya. Berarti kan harusnya stok barang di picisnya itu ada 12. Nah, itu diakibatkan kenapa sih bisa minus karena koperasi tersebut mengatur tampilkan dan bisa dijual. Jadi dia ya udahlah dijual dulu transaksinya beres, dikonversinya nanti di akhir kayak gitu. Atau di sini ditampilkan tapi tidak bisa dijual. Jadi tunggu dulu konversinya selesai, stok dari apa namanya dus ke picis baru bisa dijual kembali. Nah, apakah konversi stok itu susah atau mudah gitu ya? Takutnya dianggapannya tuh susah gitu, butuh waktu gitu ya proses. Nah, untuk konversi stok itu tidak sulit ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal ngeklik button. Bagaimana? Nah, kita masuk ke skema persediaan nih. Nah, di persediaan ini dia apa namanya ada skema stok barang. Nah, di sini ada beberapa barang ya yang sudah diatur gitu. Nah, contoh di sini ada mie goreng ya. Kita edit. Di sini ada button edit. Nah, di sini yang wajib diisi adalah beberapa kode-kode yang atau kolom-kolom yang ada tanda serunya kayak gitu. Kode barang, nama persediaan gitu ya. Di sini ada kategori, dia disuplai oleh supplier apa, lalu harga persediaan berarti nanti yang dijadikan nilai HPP ya, harga persediaan, harga pokok penjualan. Nah, disinilah saldo minimal atau stok minimal untuk mengatur tadi. Kalau misalnya dia sudah sampai stok minimal, dia akan ngunci atau tidak kayak gitu. Nah, konversi itu bisa dari mana? Nah, di sini dia ada skema konversi stok.
Jadi di stok yang pitches, nah ini pitches ya stoknya, dan yang dus pasti dia punya kode atau nilai konversi. Nilai konversi itu gimana gitu ya. Nah di dus dia akan kolomnya di sini diisi angka jumlah dari isinya. Misal satu dusnya 24 atau 40, ya ditulis di situ 24 atau 20. Atau 40 kayak Indomie kan dia satu dusnya 40 pieces. Nah, berarti yang di sisi dus dia ditulis di konversinya 40. Nah, di stoknya dia diisi seperti ini. Jadi apa namanya? 1/40. Jadi rumusnya tuh kalau konversinya kalau yang di dus itu N, kalau di picisnya itu 1/N. Nah, kalau anak matematika kayak gitu lah bahasanya gitu ya. Kalau di dus dia sama dengan N, kalau di picis dia 1/N. Nah, ini yang goreng misalnya. Nah, yang di dusnya dia 40 kan ya. Yang tadi kan 0,02. Yang mana itu adalah pembagian 1 dibagi 40 ini. Kayak gitu. Lalu bagaimana gitu ya untuk konversinya? Nah, berarti kan dari yang sisi dus gitu. Nah, di sini ada untuk konversi. Nah, dari dus tersebut dipindahkan ke picis. Nah, pada saat kita klik di sini ya, ditulis stoknya yang mau dibuka nih. Dalam dusnya itu berapa dus yang mau dibuka? Contoh di sini satu, dia otomatis akan terbuat stoknya dia 40. Kayak gitu, sesuai konversi tadi. Misalnya disimpan, nah dia otomatis menambahkan. Tadi kan di sini di yang dusnya dia 46 gitu ya, kan dia berubah jadi 41, pindah ke sini 40-nya. Seperti itu. Jadi menambahkan di sisi stok barangnya. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana sih? Contoh di sini kan ada yang udah merah nih stok utamanya. Berarti kan dia di bawah stok minimum gitu ya. Gimana sih untuk melakukan pembelian persediaan barangnya gitu ya. Nah, di sini untuk pembelian dia bisa melakukan purchase dulu atau melakukan apa namanya pemesanan. Nah, tadi kan yang sudah mulai kosong itu Aqua ya. Nah, yang dus. Nah, misalnya pengen beli dia 6 dus gitu ya, kita pesan nih ke supplier. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, berhasil nih si pemesanan kita. Ini kan yang pengen kita pesan ya. Nah, di sini juga bisa dicek nih datanya. Ya, jadi dia mencetak nih order dari purchase-nya. Kayak gitu, bila dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau barangnya sudah datang gitu ya? Bila barangnya sudah datang, di sini bisa melakukan tambah baru lagi. Nah, dicari lagi si ininya, apa suppliernya. Nah, lalu gimana untuk memanggil pesanan kita gitu ya? Kan tadi sudah pesan gitu. Berarti kan harus di apa panggil si pesanannya. Nah, kita tinggal ke menu purchase yang di pinggir. Diklik si nomor pesanannya. Dia otomatis akan memanggil pesanan tadi. Kayak gitu. Kalau misalnya di sini harga satuannya berubah atau dapat diskon gitu ya. Nah, kayak gini. Kan dia totalnya nah, di sini ada diskon ya. Tapi di sini juga ada PPN gitu. Ini kan ditambah PPN dapat diskon 12.000. Jadi nilai apa namanya? Nilai totalnya dikurangi 12 ditambah PPN hasilnya 369. Misalnya seperti ini.
Nah, ini untuk pembayarannya pun bisa menggunakan lunas atau belum bayar atau nah ini konsinyasi untuk khusus barang-barang konsinyasi. Kayak gitu kan biasanya ada yang nitip-nitip ya namanya juga toko gitu ya. Ada yang nitip roti dan lain sebagainya. Nah, ini bisa disimpan. Nah, lalu kita masuk lagi nih ke menu persediaan. Nah, di menu persediaan pada saat kita buka stok lagi dia bertambah tadi kan 1 dus ya. Dan tadi sudah kita lakukan restock, dia menjadi 7 dus dan akhirnya buttonnya berubah menjadi hijau kembali atau sudah di atas dari stok minimumnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana gitu Bapak Ibu ya sekalian ya kalau melakukan apa namanya pembelian gitu. Nah, di sini ada untuk skema penjualan, untuk pembuatan si invoice-nya gitu. Nah, untuk penjualan di sini untuk pembuatan invoice ada skema sini sama ya pastinya tambah baru. Nah, di sini bisa menuliskan nama customer siapa, misalnya saya gitu ya. Nah, dia akan apa namanya langsung manggil nih si alamatnya, datanya. Karena kan ya kalau misalnya si orang tersebut sudah ditambahkan, tadi kan ada button tambah ya, itu otomatis tersimpan. Misalnya saya melakukan pembelian nih, nah biasanya invoice-invoice ini digunakan untuk pembelian-pembelian barang yang skemanya dus, kayak gitu. Kalau Picis biasanya mereka ke meja kasir, kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini untuk pembuatan si invoice-nya. Nah, ini udah tersimpan ya, berhasil. Sini ada untuk apa namanya pemesanan tanggal di 25 nih. Nah, lalu di sini misalnya sudah melakukan pemesanan, di sini ada penerimaan. Misalnya sudah diterima nih oleh si apa namanya pemesannya ya yang tadi membuat invoice. Nah, di sini harus dipilih ya si invoice-nya gitu ya. Invoice yang mana yang dari si pemesan tersebut. Wah, ternyata banyak ya invoice-ku ya yang dibayar di sini gitu. Nah, di sini harus diisi nilai pembayarannya. Seperti ini. Jadi nilai pembayarannya sudah sama ya sama nilai invoice-nya, lalu disimpan. Nah, berhasil. Nah, lalu bagaimana buktinya gitu ya? Nah, di sini ada untuk detailnya kayak gitu. Nah, di sini bisa untuk cetak faktur, faktur pembelian. Seperti itu. Nah, di sini ya sudah lunas, invoice pembayar seperti itu. Nah, ini untuk yang skema pemesanan. Lalu bagaimana sih yang skemanya untuk meja kasir kayak gitu? Nah, yang meja kasir di sini ada untuk POS atau meja kasir. Biasanya teman-teman kasir di awal dia minta untuk nominal saldo awal atau uang-uang yang biasanya dijadikan untuk kembalian nih, gitu ya, diberikan di pagi hari oleh teman-teman pengurus. Ada yang skemanya diberikan, ada yang menggunakan apa namanya uang yang ada di meja kasir saat ini. Jadi itu yang diisi di nominal modal awalnya ini, kayak gitu. Misalnya 100.000.
simpan. Nah, di sini untuk meja kasir ya, bisa dipilih apakah customer umum atau anggota kayak gitu. Nah, kalau untuk anggota dia bisa tunai atau kredit. Kalau misalnya umum dia otomatis akan tunai kayak gitu. Dan kalau umum dia tinggal langsung panggil aja barangnya. Nah, di sini ya misalnya dia beli mie gitu ya. Nah, contoh, oh ini yang dus. Nah, contoh seperti ini, dia membeli dua produk Indomie gitu ya. Nah, di sini teman-teman kasir tinggal skema pembayaran gitu di meja kasir tinggal klik bayar. Nah, dia apa si pembeli tersebut dia membayarkan dengan jumlah uang berapa gitu. Misalnya dia 50.000 gitu ya. Nah, ini bisa di store dan akhirnya membuat si truknya nih yang bisa dicetak nanti dan diberikan ke si customer tersebut. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman apa namanya? Teman-teman retail pun jadi udah kayak apa namanya? Mart-mart yang mungkin teman-teman bisa lihat Indomart, Alfamart gitu ya. Karena apa namanya? Ya namanya sudah digital gitu. Jadi tinggal cetak-cetak saja untuk si laporannya. Lalu gimana gitu kalau misalnya ada customer yang kan terkadang namanya juga retail ya, ada pembeli yang habis ngambil barang, habis itu dia pengen cari lagi nih barangnya gitu. Nah, contoh di sini dia baru ambil barang Aqua gitu ya. Meja kasir ngantri habis itu pas sudah di meja kasir pada saat teman apa si kasir tersebut menanyakan, "Bapak Ibu, Bapak atau Ibu ada barang lagi yang mau dibeli gitu ya." Nah, si pembeli itu bilang iya. Nah, di sana kasir tinggal melakukan simpan order. Nah, order tersebut otomatis tersimpan dan si pembeli tersebut tinggal melakukan apa namanya pembelian baru nanti, ngambil barangnya lagi dan melanjutkan pembelian tadi. Nah, ini mungkin dari apa namanya si skema ini yang tidak ada atau mungkin teman-teman pernah ke Alfa atau Indomart, mereka tidak ada skema simpan pesanan kayak gitu atau simpan pembelian supaya tidak menjadikan antrian itu panjang kayak gitu. Nah, kalau bisa ini kan enak ya. Jadi ya udah kalau misalnya pembeli tersebut mau ngambil barang baru ya udah antrian selanjutnya bisa melakukan pembayaran atau melakukan transaksi di meja kasir. Dan ini ya otomatis tersimpan. Kalau mau dilanjut, ya tinggal diklik. Otomatis melanjutkan transaksi sebelumnya seperti itu. Nah, itulah ya Bapak Ibu bagaimana saya mengenalkan untuk aplikasi Sakti Online, Sakti Link ya, dan yang utamanya adalah Sakti Multiusaha. Bagaimana si koperasi yang ada retailnya atau mungkin tokonya bisa naik kelas nih untuk skema niaganya seperti itu. Paling seperti itu Mas Epri, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator nih. Baik, terima kasih Mas Rehan, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian.
Tadi kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan materi terkait Sakti Multiusaha, Sakti Online, dan juga Sakti Link dari Mas Rehan tadi. Yang pada intinya membahas betapa pentingnya inovasi dalam pengelolaan koperasi modern. Nah, transformasi digital saat ini menjadi langkah yang tak terelakkan untuk mendorong koperasi agar lebih efisien, adaptif, dan mampu mengoptimalkan multiusaha koperasi. Dan tentunya melalui platform digital Sakti Multiusaha, koperasi kini memiliki solusi yang terintegrasi untuk mengelola koperasi dengan berbagai jenis usaha dengan lebih mudah dan efisien tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi oleh Mas Rehan, kita langsung masuk saja pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur Raise Hand atau bisa bertanya melalui kolom chat Zoom. Nah, mungkin dari Pak Saragi nih Pak, ada yang ditanyakan Pak terkait materi tadi? Atau di sini ada Bapak atau Ibu Sugiyartini nih Bu, mungkin ada yang ditanyakan terkait Sakti Multiusaha atau Sakti Online tadi yang telah disampaikan Mas Rehan. Ada Bu Isra juga, mungkin dari Bu Isra ada yang ditanyakan Ibu terkait materi tadi. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur Raise Hand atau bisa langsung bertanya dengan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Mungkin Pak Saragi nih Pak, ada yang ditanyakan Pak? Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur Raise Hand atau bisa bertanya melalui kolom chat Zoom. Nah, selain itu, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah ikut hadir pada kegiatan workshop Sakti Center kali ini, diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk pengisian sertifikat nantinya, tentunya pada link yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Rehan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya menggunakan kolom chat Zoom atau menggunakan fitur Raise Hand ya Bapak Ibu. Baik, mungkin jika tidak ada nih Mas Rehan ya, kita langsung lanjut saja nih pada agenda selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memerlukan penjelasan atau diskusi lebih lanjut terkait aplikasi digital Sakti kepada pengurus atau pengelola koperasi lain, silakan Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah kami sediakan untuk kami jadwalkan presentasi via Zoom, dan itu tentunya free dan gratis Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dimohon juga kesediaannya bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya sudah kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Nah, kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak dan Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran khusus biaya implementasi aplikasi Sakti untuk koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Tentunya jangan sampai melewatkan kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga yang berkenan bisa mengundang tim Sakti pada acara RAT, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Nah, kami pun ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami ada promo menarik lainnya untuk Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu bisa mendapatkan kuota Bayu sebesar 7 GB hanya dengan Rp20.000 untuk masa aktif 1 bulan. Dan ini eksklusif di aplikasi Sakti Link dan hanya ada untuk hanya ada pada kegiatan workshop Sakti Center pagi hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kuota Bayu sebesar 7 GB hanya dengan Rp20.000 untuk masa aktif 1 bulan. Nah, ini eksklusif di aplikasi Sakti Link, Bapak Ibu sekalian.
Jangan sampai ketinggalan, segera manfaatkan promo ini dan nikmati internetan hemat dengan mudah melalui Sakti-Link. Kami pun memperkenalkan Bapak Ibu sekalian kolaborasi antara PT Sakti atau Sakti-Link dengan Bank Ina Digital atau Bina Digital yang dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital koperasi di Indonesia. Dan kabar baiknya, ada bonus saldo sebesar Rp10.000 per nasabah yang menggunakan kode referral koperasi yang bisa langsung didapatkan sebagai nasabah baru Bina Digital. Dan tentunya caranya itu sangat mudah dan sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal mengunduh aplikasi Bina Digital di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Siapkan iKTP dan lengkapi data diri sesuai dengan petunjuk aplikasi. Nah, jangan lupa masukkan kode referral koperasi agar Bapak Ibu mendapatkan bonus saldo secara langsung sebesar Rp10.000. Nah, selain itu ada banyak manfaat lainnya yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan dan nikmati sebagai nasabah baru Bina Digital. Di antaranya transfer mudah dengan biaya terjangkau, pembayaran praktis melalui penggunaan saldo aplikasi Sakti-Link, akses pinjaman kredit cepat melalui Bank Ina Digital, dan kemudahan pembayaran langsung dengan QRIS dari aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami pun ada promo Sakti. Bapak Ibu bisa mendapatkan juga buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Order buku ini sekarang pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini selesai, diharapkan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, informasikan kembali untuk kesediaannya mengisi daftar hadir, dikarenakan setelah acara workshop Sakti Center pagi hari ini, kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir yang sudah diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi akun sosial media Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, waktu tidak terasa pada kegiatan kali ini akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materi bisa bermanfaat dan membantu Bapak dan Ibu sekalian memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada statement terakhir nih dari Kang Rehan. Terima kasih nih waktunya nih Mas Epri ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, paling dari saya terakhir ya, jangan takut ya untuk berkembang gitu ya. Jangan takut untuk melakukan langkah pasti gitu ya, melakukan digitalisasi seperti itu. Karena ya, satu kita akan mendampingi teman-teman gitu ya. Dan kita pun sudah ya kembali lagi sudah disertifikasi gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan langkah baru, melakukan digitalisasi seperti itu. Paling itu sih terakhir Mas Epri. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan atas statementnya. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Kang Rehan. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian dan selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Halo Pak Saragi, selamat siang.